biasa dong ya. Jawab pertanyaannya. Ya, Duduk. tau gak sih selama ini aku gak pernah datang karena aku tuh setiap kesini tuh deg-degan, Kak. Lu santai aja nih, duduk kursinya baru ya. Jawab pertanyaan Kursinya sih baru ya, Kak. Perasaannya tetap sama ya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Haris, fitnah atau fakta? Kamu sempat diusir dari apartemen saat awal pandemi. Tapi dibantu sama Putra Siregar yang mengadakan giveaway. Fitnah atau fakta? Atau itu cuma gimmick doang? Fakta. Enggak serius, seorang kamu diusir. Belum sampai diusir sih sebenarnya. hampir. Tapi hampir. Kalau misalnya aku besok nggak bisa bayar, aku diusir pasti. Emang kok bisa sampai gak bisa bayar tuh Ya, kenapa? waktu itu kan pandemi kan. Terus? Terus kayak udah nggak ada kerjaan nih udah lama. Terus bayar apartemen kan lumayan ya. Iya. Kehidupan Jakarta kan juga Iya. wow gitu kan. Terus? Waktu udah minggu terakhir nih, duit nggak ada yang keluar lagi. Dari mana ya? Kamu sama sekali gak punya tabungan tuh? Habis sudah? Habis. Astaga, emang anak muda ya? Udah sekitar 5 bulanan Kak nggak kerja Oh, dari iya, iya. dari bulan 3 Sama ya. sekali gak ada yang ngoling tuh? Sebenarnya kerjaan aku ada, tapi belum pada keluar. Oh, honornya belum keluar? Iya, Oh, honornya belum pada itu keluar. masalahnya. Itu masalahnya. Terus ditolong sama Putra Siregar gimana ceritanya? Nggak tahu waktu itu kayak Papi Putra tuh live Instagram, terus tiba-tiba kayak aku sama anak-anak kan, aku tuh sebenarnya belum kenal tuh sama Putra Siregar di situ, aku belum kenal sama sekali. Mungkin karena aku centang biru juga, terus aku komen, mau dong gitu. Terus dapet? Ditelepon, Oh. ditelepon, tapi Kak pas ditelepon itu nggak langsung dapet. Terus 2 kali aku nyoba nggak dapet, yang ketiga alhamdulillah aku dapet. bisa tuh ketutup bayar sewa? Langsung ketutup, lebih lagi. Oh iya? Alhamdulillah, jadi nggak selalu instan ya? Iya selalu. Jadi akhirnya kamu terus masih terus ngobrol nggak setelah dapet giveaway? Masih sampai sekarang aku alhamdulillah berhubungan baik sama Papi Putra. Nah ini kan Papi Putra katanya kemarin juga lagi ngadepin masalah ya. Dia Iya. jadi tersangka kasus pemukulan begitu ya dan masih di penjara. Istrinya sampai nangis karena pingin bisa merayakan lebaran bareng gitu ya kan. Ini kamu sendiri lihat ikutin berita ini gimana? Aku kebetulan kan ini semuanya juga teman-teman aku ya. Teman-teman Semua aku tuh teman-teman maksudnya siapa? Si Riko, teman aku, Papi Terus? Putra, Teman kamu juga. rekan bisnis sekaligus sahabat juga untuk Oke. aku. Terus siapa lagi yang teman-teman kamu Yang yang melapor? enggak sih, yang lapor sih enggak, tapi yang Cika? bukan. Oh enggak. Ya kan enggak jelas. Aku kan hanya mencari penjelasan. Jadi ya pokoknya yang anak-anak di situ ya Yang ada ngumpul-ngumpul di situ, itu semua ya, kamu semuanya kenal? teman-teman aku. Itu bisa dibilang teman-teman main lah. Dan waktu itu emang aku nggak ke sana. Waktu itu emang habis ada acara ulang tahun kan. Tapi kalau menurut kamu percaya nggak apa yang sedang dihadapi oleh? Menurut aku sih ya semoga semua ini cepet ada titik terangnya sih. Karena aku yakin sih harusnya nggak sampai kayak gini masalahnya. Harusnya karena kamu nggak tahu nggak ada di Ya tempatnya. karena aku oke. juga nggak ada di tempat. Tapi Oke. insya Allah ya semoga cepet kelar sih. Oke baik. Haris, fitnah atau Kasian. fakta? Kamu milih balikan sama pacar kamu namanya Hafiza Devi itu dalam waktu dekat setelah Ricis mau nikah. Itu supaya pas diundang sama Ricis waktu itu ya. Kamu datang udah bawa gandengan. Ternyata kamu nggak diundang. Fitnah atau fakta? Fitnah. Ini ada beberapa poin. Yang mana yang fitnah? Fitnah itu semua fitnah. Soal fitnah. Sebenarnya Kamu aku nggak juga- diundang ini fitnah. Apa? Kamu nggak diundang itu fitnah. Waktu itu emang aku nggak nyampe undangannya ke aku. Oh, tapi diundang. Aku nggak tahu. Oh, berarti nggak diundang. Berarti ini fakta dong kamu nggak diundang. Mama. Tapi kamu jadian itu gara-gara Enggak. Jadian emang aku juga nggak tahu kenapa aku bisa balikan. Aku juga udah pernah ngobrol di YouTube aku dan di beberapa YouTube orang juga ya. Bahwa aku tuh balikan tuh sebenarnya awalnya juga nggak niat untuk balikan Kak. Nggak tahu kalau misalnya kita jadi balikan. nggak ada hubungannya juga Nggak ya? ada, nggak pernah ngobrol sama sekali. Tapi kita kan sinetron bareng nih. Oh, Padahal 2 bulan pertama aku nggak ngobrol sama dia. Ngobrol tuh yang hai, udah gitu loh. maksudnya ini kan udah jadi mantan kan ini? Iya udah jadi mantan, tapi kan ya Awkward gitu. gengsi gitu nggak Terus sih? tiba-tiba jadiannya gimana? Waktu itu tuh kayak ada satu Momen. pembahasan yang kita bahas obrolan. Terus? Akhirnya kita pergi sama anak-anak semua, sama anak-anak syuting. Terus? Terus dari situ akhirnya Kayaknya masih lucu nih gitu ya. dekat lagi. Haris, fitnah atau fakta? Sejak punya pacar lagi, sejak balikan lagi, kamu dan pacar malah dihujat. Karena gaya pacaran kalian yang dianggap berlebihan. Dan Hafiza pun ikut dibanding-bandingin. Fitnah atau fakta? Fakta Kalau dihujatnya. Iya, fakta. Hafiza dibanding-bandingin juga. Iya, dibanding-bandingin. Gimana Fakta. rasanya, beban nggak?
Untuk aku sih ya aku tidak membutuhkan pembenaran dari orang ya. Orang. Ya Ya udah. aku sih ya yang Dijalanin penting aku aja. bahagia, aku ngejalanin ini juga nggak dengan dengan hati aku yang Ya, oke. aku senang, aku Iya. bahagia ngejalanin ini. Dan kalau dibilang sekarang pacarannya berlebihan apa segala macam, ya mereka kalau misal ngelihat aku dulu sama Devi juga pasti mereka udah tahu sih. Setelah sama Devi sama siapa sih kamu? Selama Devi nggak sama siapa-siapa. Oh enggak ada sebenarnya. Coba kita lihat sini ada TikTok ya hubungan mereka ya. Ini. Bagus-bagus kan? Bagus. Bagus. Coba kita baca. Tapi cuman mungkin beda aja sama yang sebelumnya kontennya. Karena kan sebenarnya ya gimana ya Kak? Ya mungkin aku nyamannya kayak gini. Oh, yang kayak gini yang kamu nyaman ya? Yang nyamannya aku Oke. Coba sama kita dia. baca rupiah netizen. Kita baca rupiah netizen. Dari Ria Ricis kita belajar. Jujur Bang Ais, waktu deket sama Icis nggak berani bertatap-tatapan apalagi bersentuhan. Kak Icis makasih udah mengajarkan. Ini maksudnya apa? Bukan. Masalahnya kan ini Kak. Kan aku nggak ada hubungan apa-apa Iya, nih. iya. Masalahnya kan aku nggak ada hubungan apa-apa. Masa nggak ada hubungan apa-apa? Aku Iya, benar pegang, aku juga sentuh. sih. Nah, itu Ya dia. mungkin lah. Lanjut yang Nggak berikut. boleh. Jauhkanlah Haris dari keburukan dan kesesatan. Kembalikan Bang Ais yang dulu katanya gitu. Yang berikut. Kita lihat laki-laki akan menghargai wanita tergantung bagaimana wanitanya. Yuk jadi wanita mahal yang pandai menjaga. Astaga. Enggak kan Kak, sebenarnya itu mah. Coba kalau dari kafe ini deh. Dari kafe ini deh. Makanya gimana? jangan diposting udah sih. Ya, bukan masalah nggak posting atau gimana. Sebenarnya Duduk. semua wanita itu emang harus dijaga dan dihargai. Oh iya, Kak. betul, Semua betul, wanita betul, nggak ada bedanya, semuanya Jangan sama. menjudge hanya dari sebuah konten TikTok. Iya, cuma ya sebenarnya kan tergantung aja. Oke, ini kita kasihan. nyamannya kayak gimana. Yang kasihan sih Mang Hafizanya sih. Ya kan? Iya. Sayang maaf ya. Saya, oh masih nih, jadian masih ya. Jadian kan mantan. Jadi mantan dong. Haris, cerita atau fakta? Kalau sebenarnya kamu pengen banget nikah tahun ini sama Hafiza, tapi Hafizanya yang belum mau. Bukan belum mau. Nggak mau. Bukan, masih kuliah, tunggu kelar kuliah. Tapi benar kamu emang udah pengen nikah. Pengen. Karena apa? Ya udah siap aja. Oke, baiklah. Menurut Udah. Bisa bayar Udah. apartemen nih, udah bisa ya. Bisa. Oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol lagi sama Aldi Taher, sama ini Haris. Kita belum nanya dia soal ridersnya ya. Enggak, aku riders mah. Kita mau wawancara artis senior dulu. Kita lihat tuh profilnya Ika Nurjana berikut ini. Ika Nurjana, pedangdut berusia 47 tahun yang pernah menikah dengan Aldi Bragi selama 9 tahun dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2007 ini setelah 14 tahun menjanda, menikah lagi dengan Carly Fu, I.O. dan manajer artis yang 7 tahun lebih muda pada 29 Januari 2021. Perempuan yang hobi camping dan bersepeda bersama suaminya ini 29 Januari kemarin merayakan anniversary pertama pernikahannya. Sulung dari 4 bersaudara ini 4 Maret lalu, ayahnya Abdul Pihar meninggal dunia saat hendak dijemput di rumah sakit setelah dirawat karena COVID-19 dan gula darahnya tinggi. Bagaimana sosok ayah di mata Ika Nurjana? Benarkah Carly Fu masih canggung saat mengobrol dengan putri sambungnya? Dan bagaimana cara Ika dan Carly memaknai 1 tahun pernikahan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Berapa susah nurunin berat badan? Sudah ada Ika Nurjana dan suaminya Carly. Panggilnya Carly. Carly, ya? Carly, oke. Kita mau ke postingan dulu yang pertama ya. Ini kabar duka dari Ika Nurjana pada bulan Maret kemarin ya. Awal Maret. Awal Maret ini meninggal dunia. Dan ini kan di bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran. Pasti aduh sedih banget dong. Kamu menghadapi ini gimana Ika? Ya harus dihadapi dengan keluarga. Jadi bareng-bareng sama-sama. Bagaimana akhirnya kita makin guyup keluarga, terutama ibu juga harus kita jagain. Kalau kita kan anak-anak, ya pasti kita kehilangan, cuman ibu lebih kehilangan ya. Karena kan hari-hari sama papa. Ya makin eratkan aja, hanya waktu yang bisa membuat kita lebih kuat. Pada saat papa meninggal gitu ya. Betul. Kamu ada di sisinya, sempat ketemu terakhir atau? Karena COVID ya Kak Ros, jadi kita tuh waktu itu kita ada aku sama Carly sama mama. Karena kita itu konsepnya mau ngejemput karena udah boleh pulang. Jadi kita datang subuh karena di hari sebelumnya suruh pulang tapi karena ada proses yang belum selesai. Akhirnya kita datang subuh. Dengan datang subuh itu kita pikir jam berapa aja kita jemput, yang penting pulang ke rumah gitu. Kita ada di momen beliau sedang kritis gitu, tapi kita nggak bisa masuk.
cuman ngelihat huru-hara aja dari jendela ruang isolasi. Ibuku bilang, ini papa nih. Enggak, banyak orang lain mah di sana bukan papa. Karena kepala kita tuh kita akan bawa pulang ke rumah. Tapi jawaban dokter qadarullah Mbak, kita udah usaha, itu yang membuat kita dari nggak percaya, dari belum mau terima sampai udah ya sudah, kalau ini memang jalan Allah. Jadi niatnya datang untuk menjemput. Jemput, Ternyata justru masuk masa kritis. masuk kritis. Pagi-pagi itu ternyata dipanggil beliau dalam masa kritis. Gitu. Kita nggak dikasih tahu, cuman datang ya secepatnya ya. Kita pikir pulang ke rumah. Jadi 1 hari sebelumnya itu kita udah siang, Udah siap untuk sore, malam udah mau 2 jemput. hari kita nunggu untuk jemput. Mama gimana? Shock ya. Pasti shock. Berapa? Saya aja 47, berarti ibu saya sudah 48 tahun bersama bapak saya. Suka dukanya. Ya orang tua kan mengalami masa apa segala macam, tapi beliau selalu bersama. Jadi pasti susah. Dan ini tugas anak-anak untuk Betul. terus mendampingi Iya. Mama. Kita lihat ini cuplikan kebersamaannya Ika dan almarhum papanya. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah.